Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membacakan sepenggal sejarah yang kelam menurut Islam ya teman-teman. Ini dilansir dari Wikipedia. Presiden pertama Turki Mustafa Kemal Atatürk, pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Beliau ini Mustafa Kemal Atatürk adalah Gaji Mustafa Kemal namanya ya teman-teman. Adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara itu. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekuleris dan nasionalis, berikut kebijakan serta teorinya, dikenal sebagai Kemalisme. Ini orangnya teman-teman. Mustafa Kemal membuktikan dirinya sebagai komandan militer yang sukses selama berdinas sebagai komandan divisi pertemuan Gallipoli. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah di tangan tentara sekutu dan rencana-rencana berikutnya untuk memecah negara itu, Mustafa Kemal memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Kampanye militernya yang sukses menghasilkan kemerdekaan negara ini dan terbentuknya Republik Turki sebagai presiden yang pertama. Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dalam usaha menciptakan sebuah negara modern dan sekuler dan demokratis. Menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang Atatürk yang berarti Bapak Bangsa Turki pada 24 November 1934. Nah, terus di sini kita akan membacakan lagi selama 1937 indikasi bahwa kesehatan Atatürk semakin buruk mulai muncul pada awal 1938. Ketika dia dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit serius. Dia pergi ke Istanbul untuk perawatan, di mana dia diagnosis menderita sirosis hati sepanjang sebagian besar hidupnya. Dia telah menjadi peminum berat, sering mengonsumsi setengah liter raki sehari ya. Selama tinggal di Istanbul, ia berusaha mengikuti gaya hidup regulernya untuk sementara waktu. Kemudian dia meninggal pada 10 November 1938 pada usia 57 di Istana Dolmabahce, di mana dia menghabiskan hari-hari terakhirnya jam di kamar tempat dia meninggal masih diatur ke waktu kematiannya. Pemakaman Atatürk memunculkan kesedihan sekaligus kebanggaan di Turki. Dan 17 negara muslim mengirim perwakilan khusus, sementara 9 penyumbangnya tetap basement bersejarah untuk iring-iringan jenazah Atatürk semula diletakkan di Museum Etnografi Ankara dan dipindahkan pada 10 November 1953. 15 tahun setelah kematiannya, dia di sebuah sarkofagus seberat 42 ton ke sebuah makam yang menghadap ke Ankara. Dalam wasiatnya, Atatürk menyumbangkan semua harta miliknya kepada Partai Rakyat Republik dengan ketentuan bahwa bunga tahunan dari dana itu akan digunakan untuk menjaga saudara perempuannya, Makbule, dan anak-anak angkatnya, dan mendanai pendidikan tinggi anak-anak Ismet Inonu. Sisa dari minat tahunan ini adalah keinginan untuk asosiasi bahasa Turki dan lembaga sejarah. Untuk kematiannya sendiri ya kawan, ada juga yang berpendapat dia ini gak bisa dikuburkan atau gak bisa dimakamkan karena bumi itu gak mau menerima
jasad si Kemal ini, teman-teman. Karena apa? Ini orang, kalau menurut sejarah Islam itu ya, adan pun diganti pakai bahasa Turki, bro. Terus hijab itu tidak diperbolehkan dipakai lagi. Pokoknya hukum-hukum Islam yang udah ada dari zaman kerajaan Ottoman ya, atau Utsmaniyah ini, dia hapus, bro. Dia hapus total, setotal-totalnya. Masjid dibikin museum, adan diganti pakai bahasa Turki. Nah, oleh sebab itu kejoliman ini orang nih, akhirnya ya Allah balas dengan segala siksaan yang dia derita gitu loh. Bahkan waktu mau meninggal tuh, sekaratul mautnya dia tuh selama beberapa bulan gitu kalau gak salah, harus pakai es batu tuh di kamarnya tuh, di kasurnya tuh harus ada es batunya gitu loh. Karena itu tadi, dia merasa kepanasan, bahkan dia gatal-gatal sekujur tubuhnya. Dia harus ke laut gitu loh untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Nah, itulah ajab-ajab yang dia derita ini. Pokoknya jangan sampai lah, kita harus banyak-banyak belajar dari orang laknat ini untuk menjaga ya kawan-kawan, menjaga hubungan kita terhadap terhadap syariat-syariat Islam gitu. Tentunya untuk meningkatkan iman dan takwa kita ya teman-teman. Oke, sekian dulu sepenggal sejarah dari manusia yang dikabarkan laknatullah menurut Islam ini. Dan saya sepakat juga, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.